kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Ibu mau melihat siapa saja nih yang hadir di hari ini. Putri Mona Lisa, Fanny Melinda. Sepertinya semuanya hampir datang dan hampir hadir di kelas Ibu hari ini. Kira-kira ada yang tidak hadir? Putri? Ada, Bu. Siapa Putri? Kristina Silalahi sama Leni. Oh, Kristina Silalahi. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Ibu harapkan kalian selalu bersemangat dan selalu memotivasi diri kalian untuk belajar dengan Ibu. Materi hari ini kita judulnya adalah akuntansi beban dan belanja. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-9. Ini referensi utama buku kita pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian, klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran belanja dan beban. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisa transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD ataupun di PPKD. Jadi kalau sekarang namanya bukan SKPD tapi OPD. Kalau yang sekarang, mana tahu nanti anak-anak Ibu ada yang lulus PNS sudah paham dengan materi akuntansi pemerintahan ini. Nah, inilah makanya kita belajar tentang akuntansi pemerintahan. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dulu nih, apa yang disebut dengan beban? Siapa yang bisa? Coba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winda. Saya akan mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan beban. Beban itu merupakan penurunan manfaat atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dan ini dapat berbentuk seperti pengeluaran, konsumsi aset, ataupun timbulnya kewajiban. Oke, Winda. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan belanja? Oke. Perkenalkan, nama saya Fanny Melinda. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu, apa itu belanja? Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Oke, terima kasih Fanny. Nah, ini dia definisi dari beban dan belanja. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dan beban itu merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Itu yang dimaksud dengan beban. Tapi Winda tadi juga benar maksud dari beban itu. Kemudian belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, bendahara umum daerah ini siapa?
BPKAD. Kalau di Provinsi Riau namanya BPKAD. Kemudian apa sih perbedaan beban dan belanja? Di perbedaannya, kalau beban itu diukur atau diakui dengan basis akrual basis. Sedangkan belanja itu diukur dan diakui dengan cash basis. Nah, yuk siapa yang tahu apa itu akrual basis dan apa itu cash basis? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Mona Lisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apa akrual basis dan basis cash. Akrual basis yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Sedangkan cash basis yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Oke, terima kasih Putri. Kemudian beban ini itu merupakan unsur pembentuk dari laporan operasional. Nah, laporan operasional ya. Kalau misalnya di laporan keuangan perusahaan itu namanya laporan akunting. Kalau di pemerintahan itu namanya laporan operasional. Nah, seperti itu. Kemudian merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran LRA. Udah tahu lah ya LRA seperti apa kan? Menggunakan kode akun 9 untuk akun beban. Sedangkan untuk belanja menggunakan kode akun 5. Siapa nih kira-kira yang tahu? Akun nomor 1 apa? Aset. Nomor 2? Kewajiban. Nomor 3? Ekuitas. Nomor 4? Oke. Nomor 5? Belanja. Nomor 6? Transfer. Nomor 7? Pembiayaan. Nomor 8? Pendapatan pokok. Nomor 9? Beban. Mantap semuanya ya. Berarti udah bisa nih dapat A sama Ibu nih. Oke, ini dia. Ini klasifikasi dari beban nih. Beban operasional, beban transfer. Ini dia. Kira-kira seperti ini klasifikasinya. Itu berdasarkan PSAP nomor 12 dan PP nomor 71 tahun 2010. Ini dia. Kemudian ini dia belanja. Klasifikasi belanja ini dia. Mungkin ini sesuatu yang baru ya sama kalian. Tapi kita sama-sama belajar ya. Nah. Oke. Pengakuan belanja. Di pengakuan belanja nih, menurut PSAP nomor 2 tentang akuntansi belanja. Dalam PP nomor 71 tahun 2010, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Nih, pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Siapa tadi kas umum daerah? BPKAD. Kalau di sini BPKAD namanya, Provinsi Riau ya. Untuk seluruh transaksi di SKPD atau OPD dan PPKD ini yang dikatakan dengan PPKD itu BPKAD. Jadi BPKAD itu merupakan BUD, merupakan PPKD. Nah, jadi itu istilah-istilah yang harus kalian pahami. Setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD ataupun OPD dan PPKD. Ingat, PPKD itu adalah BPKAD. Dan BPKAD itu salah satu OPD. Oke. Kemudian harus ada nih jurnal resikoval yang dibuat oleh BPKAD. RK SKPD, kas di kas daerah. Kenapa kas di kas daerahnya dikredit? Karena ada pengeluaran kas dari BPKAD. Kenapa ini RKSKPD? Karena ada masukan atau transaksi yang masuk ke SKPD, makanya dia di sisi debit. Seperti itu. Nih, jurnal LO penyesuaiannya. Nah.
Pada tanggal 30 Desember 2017, PPK SKPDA melakukan perhitungan fisik stock of name terhadap barang dan jasa berupa ATK berdasarkan hasil stock of name. Didapati persediaan ATK sebesar 1 juta. Nah, ini. Tadi kan kita menggunakan pendekatan aset. Makanya dibuatlah jurnal LO-nya beban ATK, persediaan ATK. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan aset, itu otomatis berapa sih yang terpakai? Ini kan di stock of name, berarti kan yang sisa. Tadi kan ada 4 juta nih kan? Berarti kan sisanya adalah 1 juta. Karena kita pakai pendekatan aset, berarti berapa yang terpakai? Otomatis kita buat 3 juta, ya kan? Nih, pendekatan menggunakan pendekatan beban. Ini contoh yang kedua. Tadi kan kita menggunakan pendekatan aset. Apa sih perbedaannya? Nih. Pada tanggal 20 Maret 2017, SKPD melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar 4 juta, yang mana ATK tersebut langsung digunakan ataupun dikonsumsi secepatnya, serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk dikonsumsi segera mungkin. Jadi kan kuncinya dua kan, pendekatan beban dan pendekatan aset. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Apa? Nama saya Adika. Yang saya ingin bertanya, saya masih kurang paham di bagian SKPD dan BPKD dalam pembagian yang ada yang beban tuh gitu. Oh, jurnalnya Ya, itu. jurnal. Kenapa dia Masuk ke STKD itu ada yang bisa masuk ke BPKD. Oke, Rika, terima kasih. Ini ya tadi Erika. Pada tanggal 20 April 2017, Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2DLS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Berarti kan SKPD-nya itu mencatat jurnal. Jadi ini jurnal yang dibuat oleh SKPD nih, Erika, untuk semuanya ya. Kemudian ini jurnal yang dibuat oleh PPKD. Nah, apa jurnalnya? Dia membuat dua jurnal, LO dan jurnal LFA. Hutang belanja ATK, RK PPKD. Nah, kenapa RK PPKD? Karena ada pengeluaran dari PPKD-nya. Makanya dia diletakkan di sisi kredit. Kemudian ini jurnal LLA-nya, belanja ATK perubahan sal. Belanja ATK berarti kan ada penambahan belanja nih. Saldo normal belanja kan berarti di sisi debit. Nah, seperti itu. Jadi dia diletakkan di debit. Kalau misalnya terjadinya nanti kita pada saat itu ada transaksi pendapatan, maka itu tinggal dibalik aja. Perubahan sal di atas, di sisi debit, pendapatan di bawah. Oke. Kita mulai dari dengan pendekatan beban lagi ya. Tadi kan sudah pendekatan aset nih, sekarang pendekatan beban lagi kita. Nih kuncinya, dikonsumsi segera mungkin. Konsumsi segera mungkin. Apa sih jurnalnya, pencatatannya? Beban persediaan ATK, hutang belanja ATK. Ada jurnal bebannya. Kalau yang tadi tidak ada kan? Tadi persediaan ATK saja. Karena tadi menggunakan pendekatan beban, maka jurnalnya yang satu lagi beban persediaan ATK, hutang belanja ATK. Di sininya yang berbeda. Kemudian nih transaksinya lagi. Pada tanggal 20 April 2017, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2DLS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Nah, apa jurnalnya? Hutang belanja ATK RK PPKD, belanja ATK perubahan sal. Kemudian jurnal resiprokalnya RK SKPD kas di kas daerah, sama.
jurnalnya sama yang tadi kan? Sama. Yang berbeda yang tadi, yang di awal tadi, sama yang di akhir nanti kita tengok. Nih, jurnal LO penyesuaiannya. Tadi kita menggunakan pendekatan aset. Sekarang kita menggunakan pendekatan beban. Ini kita lihat bahwa hasil stock of name-nya itu di akhir tahun adalah 1 juta. Maka jurnal LO penyesuaiannya adalah persediaan ATK, beban persediaan ATK senilai 1 juta dan 1 juta. Beda kan? Yang tadi ketika kita menggunakan pendekatan aset, maka yang kita catat adalah yang kita pakai, terpakai. Kalau ini karena beban, maka yang sisanya 1 juta. Itu perbedaan. Sampai sini paham? Aku membahas sedikit tentang belanja modal karena sering terjadi transaksi di pemerintahan tentang belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap. Jadi belanja modal ini kita keluarkan pada saat adanya transaksi pembelian untuk aset tetap. Dengan pencatatan belanja modal pada laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mendebitkan belanja modal dan mengkreditkan perubahan saldo. Konsepnya belanja itu selalu didebit. Jadi perubahan saldo itu selalu dikredit. Jadi ketika terjadinya apapun soal adanya terjadinya transaksi belanja, itu selalu akun belanja di sisi debit. Sedangkan untuk mencatat aset yang diperoleh, maka akan dicatat dalam jurnal finansial dengan cara mendebitkan aset tetap dan mengkreditkan RKPPKD. Nah, ini mekanismenya secara LS atau kas di bendahara pengeluaran, mekanismenya UPGUTU. Siapa yang tahu apa UPGUTU? Kan kita sering nih membahas tentang UPGUTU. Siapa? Ayo. UP, uang persediaan. GU ganti U, uang. TU tambah uang. Nih, kasih contohnya satu ya. Pada tanggal 7 Juni 2017, Dinas Perikanan membeli sebuah speedboat pembelian dengan menerbitkan SP2DLS 2 juta. Nah, maka jurnalnya ini peralatan dan mesin RKPPKD, belanja modal perubahan saldo. Ini apa tadi jurnalnya? Jurnal untuk LM. Nah, terus yang ini untuk LO. Oke. Dia harus membuat nih jurnal resiprokal. Jadi kalau ketika terjadinya transaksi, itu PPKD harus selalu membuat jurnal. Namanya jurnal resiprokal. Ini dia. RKSKPD kas di Kasda. Ini akuntansi beban dan belanja untuk di PPKD. PPKD sebagai entitas akuntansi dan pelaporan dan merupakan home office. Maka PPKD juga mencatat transaksi resiprokal yang dicatat oleh SKPD. Nah, jika Ibu sudah bilang bahwa PPKD itu merupakan entitas pelaporan dan akuntansi. Kenapa? Karena mereka lah yang membuat ataupun mengkonsolidasi seluruh OPD yang ada, khususnya di Provinsi Riau. Nah, dialah yang mengkonsulnya nih. Misalnya Rumah Sakit Jiwa membuat laporan keuangan, kemudian RSUD ataupun misalnya Sekda itu membuat laporan keuangan, itu dikumpulkan di BPKAD. Nah, jadi ketika sampai di BPKAD, maka mereka yang mengkonsulnya. Makanya, dan mereka juga harus membuat laporan keuangan. Makanya dia entitas akuntansi dan laporan. Transaksi yang saling berhubungan antara PPKD dan SKPD akan dicatat sebagai RKPPKD oleh SKPD dan RKSKPD serta kas di Kasda oleh PPKD.
Transaksi resipokal ini dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan oleh PPKD yang diperuntukkan pada SKPD. Pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS dan pemberian uang UPGUTU kepada bendahara pengeluaran serta penyetoran kas oleh bendahara penerimaan dan sisa kas oleh bendahara pengeluaran. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya perkenalkan, nama saya Nur Natasha. Saya ingin bertanya, Bu, apa itu pemberian uang UP, GU, dan TU? Tadi sudah Ibu jelaskan kan? UP itu apa, GU itu apa, TU itu apa? UP kan uang persediaan, TU tambah uang, GU uang. Jadi gini konsepnya. Ketika OPD itu yang pertama kali mereka punya adalah UP, uang persediaan ya. Jadi ketika dia melakukan transaksi, misalnya melakukan belanja, itu otomatis misalnya gini ya. Natasha melakukan pembelian ATK senilai 1 juta. Uang persediaan pada saat Natasha itu adalah 10 juta. Jadi ketika adanya transaksi seperti itu, maka 1 juta tadi itu kan pakai uang persediaan tadi yang Natasha punya, ya kan? Kemudian bagaimana sih cara untuk mengganti yang 1 juta tadi? Nah, itulah tadi namanya GU, ganti uang. Nah, itu ya, ganti uang. Nah, ketika terjadinya transaksi, kan dia udah punya pagu sendiri kan? Nanti bagaimana caranya? Sudah habis nih uang Natasha, sudah habis semuanya, yang 10 juta tadi. Maka bagaimana caranya? Adanya mekanisme tadi tambah uang. Nah, itu dia. Sampai sejauh ini paham nggak konsepnya? Ada lagi yang bingung dengan materi Ibu hari ini? Oke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan nggak materi Ibu hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu hari ini? Yuk. Oke, Susi. Perkenalkan, nama saya Susi Elmi. Saya ingin menyimpulkan tentang materi perkuliahan hari ini, yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang menurunkan ekuitas. Kemudian belanja adalah pengeluaran oleh bendahara umum negara ataupun bendahara umum daerah yang mengurangi jumlah saldo anggaran umum. Kemudian salah satu perbedaan dari pencatatan beban dan belanja adalah pencatatan beban menggunakan basis aktual, sedangkan untuk belanja menggunakan basis akuntansi kas. Untuk pengakuan beban itu ada menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode pendekatan aset jika diakui sebagai persediaan, dan yang metode kedua adalah metode pendekatan beban jika diakui sebagai beban. Kemudian untuk mekanisme akuntansi beban dan belanja yang ada di PPKD dan juga SKPD itu menggunakan mekanisme secara langsung. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Susi atas kesimpulannya. Menurut Ibu itu cukup bagus, sangat bagus. Oke, beri tepuk tangan pada Susi. Oke, supaya Ibu tahu nih, kalian paham nggak dengan materi Ibu, makanya Ibu kasih kuis. Jadi jangan grogi dengan kuis yang Ibu berikan, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Oke. Ini penjelasannya jadi masih sering dengar ya? kuis ini namanya Quizizz, jadi silakan dimasukkan ke handphone kalian. Itu ini kodenya ini. Ayo dimasukkan kodenya.
Buat nama panjangannya jangan inisial ya, biar ibu tahu nih kemampuan kalian seperti apa. Dari samping sini pindah di belakang buat Oke. Baru 6 orang yang masuk. tinggi kajinya. Sedikit cepat, ibu harapkan sedikit cepat masuknya. Oke, kita mulai ya. Sudah masuk semuanya kan? Semangat, semangat. Oke, ayo kita lihat apa nih. Fanny Melinda. Nih, udah keluar hasilnya. Sepertinya lulus nih. Alhamdulillah. Tepuk tangan kepada Fanny Melinda. Kemudian nomor 2 Winda. Fanny, kemudian Tina Melinda. Setelah ibu lihat hasilnya dan rasanya kalian sudah memahami ini materi ibu hari ini, cukup memahami. Jadi mungkin kita sudahi saja perkuliahan kita hari ini, dan ibu harapkan kalian selalu bersemangat dengan materi ibu. Jadi jangan terlalu bersemangat dengan berjumpa ibu aja, materi ibu juga ya. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini, cukup di sini, dan terima kasih semuanya anak-anak ibu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jadi sebelum kalian balik pulang, tolong dirapikan dulu perlengkapannya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.